yang ke 14 berapa ini? 14 kayak Malam ke-14, betul ya? Ya, saya pun tadi bilangnya malam 20, salah. Jadi malam ke-14, berarti 13 hari kita berpuasa. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus berikan kesehatan pada tubuh kita, berikan kesehatan rohani kita, berikan kesehatan ekonomi kita sampai berakhir Ramadan, dan kita mendapatkan nilai-nilai Ramadan secara maksimal sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjuluki kita sebagai orang beriman yang benar dan sekaligus menjadi muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kesempatan yang sangat luar biasa diberikan Allah kepada kita. Umur kita disampaikan Allah di bulan suci Ramadan tahun ini. Maka ini menjadi nilai penting agar kita sebagai umat Islam, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus memburu malam-malam Ramadan dan hari-harinya untuk beraktivitas yang diridhoi oleh Allah, mendekat diri dengan Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, sedekah, dan begitu seterusnya. Kita lakukan secara maksimal agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bercermin kepada ulama-ulama kita terdahulu, banyak nangisnya, banyak sedihnya. Mereka sedih 6 bulan sebelum Ramadan supaya disampaikan umurnya masuk pada bulan Ramadan. Begitu diijar oleh Allah, mereka semangat memburu Ramadan dengan sesungguhnya, dengan keyakinan yang kuat dan iman yang matang, agar mereka semua mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan rahmat serta ampunan Allah. Begitu berakhir Ramadan, mereka sedih kembali. Selama 6 bulan berikutnya sedih. Kalau ibadah Ramadan yang dilakukannya itu belum maksimal dan sulit Allah menerimanya. Bahkan mereka merasa banyak kekurangan. 6 bulan sedih, 6 bulan berikutnya sedih. Habis itu para ulama kita. Sama dengan ibu bapak juga sedih mulu. Ya, ini mau pertengahan Ramadan sedih karena belum ada duit beli baju lebaran. Ya, belum bikin ketupat, belum bikin ini, sedih. Yang begitu mah jangan disedih. Yang perlu kita sedih itu bagaimana kita belum bisa maksimal untuk menjalankan ibadah Ramadan ini. Itu mesti kita sedih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada kita sebagai hamba-Nya itu mesti ada target yang dicapai, mesti ada sesuatu yang diinginkan oleh Allah, apapun itu perintah. Misal Allah perintahkan kita sholat yang diperintahkan Allah ada target yang diinginkan oleh Allah agar bisa terjadi pada diri hamba itu sendiri. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau Allah perintahkan kita sholat, harapannya, targetnya agar orang yang sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Namun ketika mereka rajin sholat, kekejian dan kemungkaran masih terjadi dalam hidup mereka, berarti gagal sholat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, dan kalau Allah sebut dalam Quran itu fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Di sini bukan sholatnya yang dicerca oleh Allah, tapi orang yang sholatnya, bukan sholatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya, mereka yang dapat celaka. Orang-orang yang ria dalam sholatnya, mereka yang celaka. Bukan sholatnya, tapi perilaku orangnya yang dicelak oleh Allah. Berarti orang ini belum kena target dengan apa yang diperintah oleh Allah. Zakat Allah perintahkan kepada kita
bagi yang mampu untuk berzakat. Bila hartanya cukup nisabnya, maka dia wajib mengeluarkan hartanya di jalan Allah 2,5%. Yang belum mampu sikapi dengan sedekah. Zakat yang diperintah oleh Allah targetnya adalah untuk membersihkan harta dia agar dimakan jadi daging halal berkah turun berikut. Bahkan efek yang terjadi pada diri orang yang dibayar berzakat akan terhindar dari sifat kikir, akan terhindar dari sifat-sifat ketercelaan. Itu targetnya. Orang yang rajin berzakat, rajin bersedekah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat sifat sombongnya, membuat sifat akunya. Target zakat adalah untuk membersihkan daripada harta yang dimiliki. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk mensucikan dan membersihkan daripada hartanya. Maka Ramadan ini sebagai bulan berzakat, sebagai bulan sholat yang memang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Ramadan sebagai bulan di samping berpuasa juga sebagai bulan bersedekah, bulan beramaliyah, bulan bertimbang. Maka jangan pernah kikir di bulan Ramadan ini. Saudaraku, kita sering mendengar kata dermawan. Bahasa Arab atau bahasa hadis menyebutnya as-sakha. As-sakha artinya dermawan. Ternyata as-sakha itu adalah sebuah nama pohon yang ada di surga. Siapa yang bicara? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. As-sakha syajaratun bil jannah. Dermawan itu adalah sebuah nama pohon yang ada di surga. Husnuha di dunia, cabangnya, ranting-rantingnya nyengser sampai dunia. Lu ngerti gak bahasa nyengser? Cabangnya nyengser di dunia, kalau kata orang betul bilang. Nyengser, kalau kata saya itu ngampleh. Cabangnya ngampleh ke dunia. Nyengser ke dunia itu cabangnya. Wa man ta'allaqa bi husni minha, dan siapa orang yang rambat, siapa orang yang menggelayutan pada cabang pohon surga itu, maka sesungguhnya qadahu ilal jannah, sebagai bentuk di mana ia akan dihantarkan sampai menuju surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang yang rambat itu, orang yang gelayutan itu adalah orang yang dermawan. Dihantarkan nama Allah sampai ke surga. Begitu juga kita kenal dengan sebutan kikir, pelit. Ternyata kikir juga adalah nama pohon di neraka. Wal bukhlu syajaratun finnar. Kikir itu adalah sebuah nama pohon di neraka. Husnuha ila dunia, di dunia. Cabangnya, rantingnya lengser sampai dunia. Wa man ta'allaqa bi husni minha, siapa orang yang gelayutan pada cabang daripada pohon neraka tadi, qadahu ila nar, bertanda di mana dia bakal dihantarkan ke dalam api neraka. Jadi kira-kira antum pengen pilih pohon yang mana nih? Pohon yang disebut as-sakha atau pohon al-bukhlu? As-sakha. Yang benar. Pengen pohon as-sakha masukin kelopak, mikir-mikir. Kelopak apa mikir-mikir masukinnya. Antum kalau ada pecahan nih, duit 100.000, 50.000, 5.000, kelopak jalan masuknya mana? Masuknya mana? Tuh yang 100 mau ngomong doang itu. Paling baik dikasih 5 ya. Sudah di pohon surga, lebih-lebih Ramadan nih. Jadi zakat ini diperintah oleh Allah, tujuan akhirnya untuk membersihkan hartanya dan dapat mendorong dia ke surga. Haji Allah perintahkan untuk apa? Mencapai kemakburan. Haji yang diterima, haji yang baik. Begitu dia pulang
maka dia lebih berharap akan kehidupan akhirat ketimbang dunia. Al-hajjul mabrur, kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mendefinisikan kata hajjul mabrur itu, al-hajjul mabrur ayyanti az-zahidan di dunia rohiban bil akhirah. Manakala dia pulang haji berharap penuh akan akhirat dan dia putuskan kecintaan kepada dunia, maksudnya gak serata pada dunia. Itu orang mabrur. Itu target yang dicapai dari perjalanan haji. Kalau dia pulang haji semakin dekat dengan Allah, mabrur lagi. Nah, sekarang puasa diperintah oleh Allah punya target. Targetnya apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang takwa, orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk mencapai ketakwaan ini gak gampang. Salah satunya dengan puasa ini. Kenapa puasa ini menjadi satu target sebagai bentuk amalan yang mentarget untuk takwa? Karena puasa ini berat. Gak sembarangan orang bisa melakukannya. Kalau Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam tafsir, beliau menuturkan kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran, mesti antum perhatikan kalimat sebelumnya. Kenapa? Karena setiap ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka akan ada perintah dan larangan Allah yang hebat dan tidak semua orang bisa melakukannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Tapi toh masih banyak orang yang tidak puasa. Itu tandanya puasa itu berat. Kalau bukan orang beriman sulit melakukan puasa. Berat puasa itu. Enak-enak makan di siang hari, minum di siang hari, dicegah sama Allah, haram. Istri kita halal di siang hari Ramadan, haram. Seluruh makanan yang enak-enak jadi haram. Berat itu puasa. Kalau bukan orang beriman susah ngelakuin itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Orang-orang beriman diwajibkan kamu berperang. Perang itu berat, saudara. Jihad berperang itu berat.